Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Yumelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji statistik one sample test yang mana memiliki konsep dasar bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang mana uji one sample t-test ini juga dapat dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif yang merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Adapun contoh yang digunakan dalam uji one sample t-test ini yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang siswa tersebut dapat dilihat pada layar yang sebelumnya sudah disiapkan di Microsoft Excel, yang mana data tersebut merupakan nilai rata-rata rapor siswa pada ujian tengah semester 1. Selanjutnya, analisis data penelitian dengan SPSS. Yang pertama, melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Lalu melakukan uji one sample t-test, yaitu pertama masuk ke aplikasi SPSS-nya dulu, klik variabel view, dan pada kolom pertama itu diberi keterangan hasil dengan labelnya hasil belajar, dan kolom desimal itu diberi keterangan 1. Selanjutnya, masuk ke data view. Kita copy dulu data yang ada di Microsoft Excel. Setelah di copy, kita pindahkan ke SPSS. Lalu klik Analyze, pilih yang deskriptif statistik, lalu kemudian Explore, dan hasil belajar ini dimasukkan ke kolom dependent list dengan plots-nya yaitu faktor levels together, dan deskriptifnya centang system and leaf, lalu checklist yang normality plots with test, klik continue, dan display-nya yaitu both, kemudian klik OK. Nah, dapat kita lihat di layar ini merupakan hasil atau output dari uji normalitas yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, H0-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75, dan HA-nya yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Selanjutnya, kembali ke SPSS, klik Analyze, pilih yang Compare Means, lalu pilih yang One Sample T-Test. Nah, hasil belajar ini dipindahkan ke kolom test variable dengan test value-nya 75. Kemudian option 95%, dan pilih yang exclude case analysis by analysis, lalu klik continue, dan OK. Nah, ini dapat dilihat yang mana merupakan output dari hasil pengolahan data yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, dasar keputusan uji one sample t-test ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Lalu melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi two-tailed-nya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jika nilai signifikansi two-tailed-nya besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Keputusannya, karena nilai signifikansi two-tailed-nya sebesar 0,011, kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75.
Selanjutnya, perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitungnya besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Keputusannya, karena nilai T hitung sebesar 3,029 besar dari T tabel 2,201, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Selanjutnya, dasar keputusan berdasarkan kurva. Berdasarkan kurva yang tertera di layar, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.